Nah, dia muncul tuh. Tetap kecepatannya tetap 22. Muncul tanda cruise control. Tapi kalau kita pencet rem, tuh hilang cruise controlnya. Halo Sobat Pre-EV. Hari ini kita sekarang lagi di Elektrum, tepatnya di Alteri Pondok Indah. Kita mau review motor Elektrum nih, yang udah banyak di jalan. Ya, Sobat Pre-EV pasti tahu ini produk ojol mana yang sering pakai gitu loh. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita tanya-tanya sama tim Elektrum. Sekarang kita bahas tentang motor Elektrum H3 ini. Mulai dari penampakan depannya. Penampakan depannya itu di depannya masih ada windshield ya. Windshield hampir sama kayak tetangga sebelahnya. Dan turun ke bawah ada logo Elektrum dan di sini dudukan plat nomor. Setelah itu masuk ke lampu. Lampunya ini sudah LED semua. Di sini untuk sen, di sini lampu senja, dan di sini lampu jauh dan dekat. Coba kita nyalain. Lampunya sudah LED ya. Nah, turun lagi ke bagian shock. Bagian shocknya itu dia sudah teleskopik dan dia ada kelebihan di bagian shocknya ini ada cover untuk penutup dari penghalang dari debu gitu. Nah, masuk ke bawah itu dia ada rem disc dengan double piston ya. Double piston depan dan belakang. Profil ban itu dia di ring 12 90/90. Depannya tuh ring 12 90/90. Bannya sudah tubeless. Oke, sekarang masuk ke untuk instrumen cluster. Dia ada pengaturan lampu. Ini buat ngedim. Ya. Jadi posisinya begini itu lampu dekat. Nanti kalau mau lampu jauhnya sini. Ini untuk sen kiri, sen kanan, klakson. Oke. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk membuka jok. Selain dia dari kuncinya bisa untuk buka jok, sebelah sini juga ada nih untuk membuka jok. Nah, gitu ya. Ada di situ. Nah, ini plus dan minus ini bukan tombol volume ya, tapi ini untuk perubahan antara mode smart dengan mode sport. Jadi kalau kita pencet ke sini, dia pindah ke mode sport. Pencet sini normal atau smart ya. Jadi ada dua mode berkendara, smart dan sport. Kalau ini posisi parking ataupun seperti kayak posisi starter ya. Jadi kalau kita pencet ini sambil pencet rem, dia ke posisi ready. Begitu juga kalau kita mau ke posisi parking, tinggal pencet lagi, langsung berubah. Nah, kelebihan lagi dari Elektrum H3 ini, di sebelah tombol P ini parking, dia ada cruise control. Cruise controlnya itu berfungsi untuk mengunci kecepatan. Jadi di saat kita lagi berjalan, sudah berjalan jauh, kita pencet ini, umpamanya kecepatan di 40, dia tetap di 40 tuh. Berhentinya kapan? Pada saat kita pencet rem, dia sudah kembali dengan posisi tanpa cruise control. Untuk ke bawah, ya untuk kuncinya ya masih biasa ya, standar, on off, lock, segala macam. Nah, ini ada gantungan barang-barang. Bisa sampai sekitar 4 kilo beratnya. Ke sebelah sini ada console box. Dia console box ini bisa muat 500 ml botol air mineral ya. Dan di sini ada posisi colokan USB ya, colokan USB tipe A untuk ngecas handphone kalau di perjalanan. Tuh, sekarang kita masuk ke bagasi. Untuk akomodasi bagasinya, dia lumayan besar. Di sini bisa kita taruh apa? Bisa kita taruh helm full face pun masuk.
Nih, helm full face bisa masuk. Helm besar, termasuk helm besar yang masuk tuh. Untuk baterai, dia seperti ini ya. Ini baterai lithium, tapi tipenya NMC. Nah, posisi jok dia lumayan melebar seperti ini. Jadi tidak tipis. Bahannya itu juga agak kasar-kasar ya, kayak kulit jeruk. Dan busanya juga tebal. Kalau didudukin lumayan lempuk. Gitu. Nah, untuk hand grip, handle belakang, dia bahannya besi, dibalut dengan warna hitam. Dia ada footstep yang buka tutup seperti ini. Tapi memang tidak dipencet langsung keluar ya, seperti tangga sebelah. Cuman dia harus dibuka tutup. Lumayan membantu. Nah, masuk ke lampu belakang. Dia berbentuk memanjang seperti ini ya. Dan pastinya LED gitu. Lampu plat nomor juga LED pastinya. Nah, di sini reflektor. Di sini mata kucing. Gitu, coba kita lihat lampunya. Ya, udah nyala. Sen ya. Dan sen kanan. Yang paling terpenting di sini, dia model dinamonya itu dinamo hub, bukan mid drive. Kalau mid drive dia kan di tengah, disambung dengan karet belt. Profil bannya juga 90/90 ring 12. Untuk profil ban depan belakang sama. Ya, kalau untuk penggantian bisa kita ambil yang model-model ban-ban Scoopy, dia sama ukurannya. Nah, di sini ada rem disc juga. Jadi depan belakang rem disc. Tapi ini single piston ya. Single piston kalau yang rem di sini. Mode Smart. Maksimal 46 tanpa bobot. Sekarang untuk yang mode sport. Maksimal berapa ya, kita lihat nih kecepatannya. Tanpa bobot, dalam keadaan berhenti. Nah, untuk ngegasnya ini cenderung smooth. Memang ada grafiknya itu dibikin smooth, jadi nggak terlalu ngentak. Mau dari mode smart ataupun sport. Maksimal 63 mode sport. Oke, sekarang kita bersama Mas Rehan dari tim Elektrum. Mungkin Mas Rehan untuk Elektrum ini spesifikasinya bisa dijelasin sedikit? Oke, jadi untuk spesifikasi memang kami mematok biasanya untuk Elektrum ini setara dengan cc motor ya. Jadi secara garis besar memang untuk Elektrum H3 ini berada di antara 110 sampai 100 cc sih. Jadi untuk spesifikasi, jadi mungkin kalau dengan untuk motor fosil ya? Ya, untuk motor bensinnya itu ya mungkin setara Beat, setara Mio dan kawan-kawannya. Berarti segmennya ke Beat, Mio gitu ya? Betul. Untuk H3 ini, ya. Oke. Ketika ke listriknya sendiri itu sebenarnya kami ini motornya peaknya itu ada di 2,7 sampai 3 kW kilowatt. Nah, untuk kecepatan maksimumnya itu ada di sekitar 60 sampai 70 km per jam. 60 sampai 70 km per jam Ya. di mode Di mode sport.
Mode sport. Iya, jadi ini ada dua mode. Nah, ada mode dua. Smart, ada mode Sport. ya. Jadi hanya 2 mode ya. Ada 2 mode. Smart dan sport. Oke. Ya. Kalau yang sport itu kan 60 sampai 70 km. Jadi Ya. kalau yang smartnya dia ada limitasi nggak? limitasinya sekitar 50 50 sampai 60 gitu ya. 50 km pas. Oh pas. Ya, jadi dia maksimal kalau yang smart itu mode smart ya. Ya. Berarti 50 km per Betul. jam. Ya, karena maksimal. memang kami mau optimize untuk range ya. Kalau mode smart itu. Jadi kita untuk mau agak ngirit di macet-macetan itu baiknya pakai mode smart. Mode smart. Oke. Untuk jarak tempuhnya gimana tuh? Nah, untuk jarak tempuhnya itu kita pakai Electrum battery ya. Electrum battery ini berada di voltase 7225 sekitar 1,8 kWh. Nah, itu kalau ditransaksiin ke kilometer itu berada di sekitaran 60 km. Tapi 60. iya tentunya pasti berbeda driving mode, berbeda driving cycle. Itu pasti mempengaruhi ke maksimum jarak tempuhnya. Jadi kalau ugal-ugalnya kan pasti nanti kilometernya bisa turun ya. Iya pastinya. Iya. Tapi untuk klaim pabrik lah istilahnya gitu. Klaim pabrik yang mode smart itu 60 km jarak tempuhnya. Betul. Tapi kalau seandainya untuk mode sport ya di bawah itu pastinya Ya, karena dia kan pasti boros. bervariasi, benar. Dan untuk jenis baterai, bukan jenis baterai sih, jadi untuk single baterai gitu ya, Ya, jarak kalau tempuhnya segitu gitu. Iya, H3 karena dia cuma menggunakan satu baterai. Oh iya, Tapi berarti jarak tempuh nggak usah dikhawatirin karena ada substation. Ada stasiun sistem nuker baterai yang udah tersebar di mana-mana di Jakarta. Oh sistemnya sistem swap. Betul. Oke. Terus apalagi tuh kelebihannya? Kelebihannya Dari ya, motornya dulu. yang sudah pasti ya dari depan dulu ya Pak. Ini lampunya sudah full LED. Full Dari LED. DRL sampai lampu jauh, lampu dekat sudah full LED, sampai sen udah LED, sistem LED semua. Jadi nggak usah khawatir nggak kelihatan atau kurang terang ketika di malam-malam atau tempat gelap-gelap. Terus Bukan bilet ya, bukannya? apa ya? Bukan bilet ya? Lihat tuh. Hah? Iya lampu yang zaman sekarang. Oh, iya, benar-benar. Bukan ya? Bukan. Kemahalan nanti motornya Ya. kalau pakai bilet. Oke, terus lanjut. Terus dari sistem pengereman dan suspensi tentu saja pakai yang teleskopik. Dan Teleskopik. ya sudah ada covernya ya untuk melindungi dari debu ya. Oh, Di depannya. Terus iya. dari rem sudah cakram ya di bagian depan. Velgnya pun sudah cast wheel. Shocknya teleskopik dan dia ada covernya ya. Biasanya Ya. kan memang kalau motor konvensional biasa ini nggak pakai penutup dia Betul. biasanya gitu Ya, kelihatan jadi- lah telanjang gitu loh. Jadi selain dia tampilannya jadi lebih stylish, dia jadi agak terlindungi dengan Set, ada cover ini. aman lah istilahnya Betul. dari kotoran. Betul. Oke, ini rem disknya Rem disc dari double piston. double piston. Terus dari pasti cakram ya ini dan velgnya ini sudah cast wheel. Sudah ya dan tubeless bannya. Bannya ban tubles, Ring 12. ring 12, profilnya tuh ring 12 kalau nggak salah tadi 90 tuh. 90. Oh 90/90 ya, ring jadi 12. lumayan umum lah di Indonesia ya. Itu kan sering jadi masalah ya kalau ban-ban istilahnya Ya kalau nanti ganti ban. mau ganti ban susah Betul, segala macam. betul. Biasanya kalau motor bensinnya nih bannya ban Beat juga atau Mio. Ini lebih mirip ke Scoopy. Oh Scoopy. Kan ring 12 ya. Scoopy atau nggak Vespa ya? Enggak, Vespa kan 10 biasanya. 10 ya? Scoopy berarti ya? Scoopy ya, mirip-mirip lah. Saya udah 12, profilnya juga lebih nyaman ya. Kami mengutamakan kalau motor ini kenyamanannya. Tuh. Kenyamanan ya? Ya. Soknya enak lah Betul. kayaknya nih. Ya. Pantulannya enak. Kalau untuk spare part, ya maksudnya bahan-bahan bakunya ini itu produksi sendiri atau masih impor? Kalau untuk TKDN lah bahasanya, Nah, TKDN-nya ya. berapa persen gitu loh? Kalau TKDN sudah dipastikan untuk semua motor di Electrum itu sudah di atas 40% ya. Di atas 40? Iya, jadi sudah pasti ini produksi di Indonesia. Sudah ada beberapa masoknya itu dari Indonesia juga. Pastinya kan harus TKDN kan ya. Jadi kalau spare part saya rasa nggak usah khawatir. Tentunya juga dapat subsidi kan ya. Subsidi ya pasti ya? Iya. Dapat ya? Dapat. 7 juta dong. Oke, sekarang masuk ke instrumen cluster, kelebihan-kelebihannya. Ya. Nah, kelebihannya yang pasti dari segi display sudah full digital ya. LED, Ya, digital ya? Digital, udah nggak ada analog. MID-nya ya? Ya. Nah, terus kalau kita start, ini udah ada ready ya indikator. Ketika dia untuk menandakan kalau dia udah nyala dan bakal ada dari speed, dari odometer, dan ada dari indikator suhu.
Suhu. Jadi kan sekarang lagi panas-panas banget tuh, penasaran suhunya berapa? Nih, Panas ketahuan. global. Nah, sebenarnya ada satu fitur lagi tapi kita baru bisa tahu nanti pas keluar. Jadi ketika dia terkena sinar matahari yang terang, dia bakal berubah warna. Menyesuaikan jadi warna yang lebih mudah dibaca ketika langsung kena matahari. Kayak handphone gitu ya. Betul, tapi berubah warna aja. Ada sensornya. Iya, ada sensornya. Nanti mungkin baru bisa kerasa pas test ride. Gitu. Tapi sekarang udah bisa? Ini enggak. Belum karena, ya? Ya, karena hal sekena sinar matahari kan kurang terang ya di sini. Ini sengaja di warna di biru ini. Untuk indikator, dapat indikator untuk lampu dim. Lampu dim. Jadi mungkin sekalian bahas di tombol-tombolnya apa aja. Iya. Jadi untuk yang biasa pasti ada lampu jauh, tapi dan juga ada lampu dim. Jadi kalau kita mau belok, kita mau landain, kita bisa ada lampu dim yang mudah. Nah, terus di bawah klaster lampu ini ada sen. Ada kiri dan kanan. Sen kanan, ya, kiri. kanan Hazard nggak ada hazard? Hazard tidak ada. Belum ya? Ya. Oke, terus? Terus ada klakson pasti di sini. Dan sebelah kiri posisi kan seperti ini ya kalau untuk membawa kendaraan biasa. Biasanya. Nah, kalau bisa ngeraba ke belakang sini. Nah, apa tuh? ini ada tombol Untuk mundurnya ya? reverse, ya. Reverse ya, reverse bukan rear belakang, reverse mundur. Ya, ada untuk reverse. Jadi mudah ya, nggak usah lagi pencet, nggak usah pencet sambil tarik. Jadi benar-benar tinggal pencet aja, dia bakal mundur di kecepatan yang aman ya. Udah pas di sekitar maksimum sekitar 3 sampai 4 km per jam. Tidak perlu ngegas ya, dia langsung. Tidak perlu, benar. Tinggal diginiin aja udah. Jadi di limit ya untuk speed mundurnya maksimal 3 berarti. Ya, pun gas juga nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke. Pun juga kalau kita misal ngegas dan mundur, dia nggak akan mundur. Nggak akan mundur ya? Dia berhenti ketika di 0 dulu, baru dia bakal mundur. Jadi nggak perlu repot, kan ada tuh dia harus pencet rear baru digas, jadi nggak perlu repot. Jadi satu jari aja udah mundur. Yep. Oke? Oke, mungkin pindah ke sebelah kanan ya. Sebelah kanannya. Sebelah kanan ini ada tombol ya, paling atas ini. Nah, ini fungsinya untuk buka bagasi sebenarnya. Oh. Bisa untuk buka. Bukan hanya ini aja ya, ini Betul. bisa juga kan? Ini bisa, jadi kalau untuk buka bagasi ada 2 cara. Kebetulan kan karena kami banyak usernya adalah driver, kan mereka sering buka jok ya. Jadi kalau buka Jadi jok mempermudah biasanya, ya? Iya, biasanya kan kita harus buka jok, terus buka Harus, lagi tutup, dia harus nyalain lagi, dia harus nge-start lagi. Tapi ketika ini kita bisa langsung buka. Ada shortcut lah langsung Betul. gitu ya, biar gampang. Betul. Jadi dalam keadaan hidup pun masih bisa buka jok ya? Iya. Oke. Kalau ininya apa nih? Ini ya nggak ada dance, nggak ada function. Oh iya, Ya. oke. Nah, ini untuk volume apa nih? Nah, ini sebenarnya untuk mode. Plus minus kan? Kan mode plus kecepatan, minus Iya, kecepatannya. smart ya. Smart. Jadi ini bisa ngecek untuk mode sport sama di smart. Jadi bisa pilih langsung. Hanya 2 mode ya, smart dan sport. Ya. Nah, terus ini ada tombol parking, tapi sebenarnya untuk starter. Oh, sekalian untuk starter apa gimana? Iya, untuk starter. Jadi ketika dia mati, sebelum di ini ada indikator P. Oh, jadi pencet P jadi ready? Iya, ready ketika dipencet dengan rem. Jadi kita mirip motor pada umumnya, konvensional, kita nggak mau ngubah habit terlalu banyak. Jadi kita banyak jadi mudah. Kosong starter. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya ada fungsi yang menarik ini. Ini sebenarnya untuk cruise control. Cruise control? Ada. Udah kayak mobil. Betul. Ini nggak cuma mobil sekarang yang punya cruise control. Jadi ketika ditarik sini, dia ditap sekali ya. Jadi bakal nge-keep kecepatan pada saat kita pencet cruise control. Iya, betul. Dan dia bisa naik sendiri atau Oh enggak, dia cuma kurang sendiri. Dia cuma mempertahankan aja. Hanya menahan situ. Jadi istilahnya kalau kita lagi pegal tangannya gitu ya, kita pencet cruise control, lepas. Jadi istilahnya relax sebentar ya karena di perjalanan jauh ya. Mungkin enggak relax juga karena harus tetap Iya, waspada ya. Tetap waspada, cuman tangannya itu agak-agak istirahat sebentar gitu. Nggak harus gini, ini kan menyebabkan kelelahan ya kalau di bagian sini. Jadi ketika butuh effort lah kalau ngegas kan. Sedikit, ya sebentar. Misal untuk perjalanan yang treknya lumayan panjang ya, jadi bisa nahan sambil juga mengirit. Karena sebenarnya kalau pakai cruise control kan dia sebenarnya mengirit ya untuk konsumsinya. Iya, karena kan stabil. Betul. Gasnya stabil. Betul. Baik, itu untuk matiin cruise controlnya pencet itu lagi.
Bisa direm, bisa di... Oh langsung dia? Iya. Ngerem dia otomatis Iya. berhenti cruise controlnya? Betul, Oh. karena kan untuk safety. Iya, untuk safety. Karena memang. itu refleks pertama ketika berhenti pasti pencet rem. Otomatis dia matiin. Betul. Ya. Oke. Selanjutnya? Nah, selanjutnya kalau mau bahas dari segi storage ya, akomodasi. Akomodasi. Pertama di depan ini sudah ada hook. Hook Ini ya? untuk naik biasa ya, untuk membawa barang-barang, membawa tas. Ini sudah tersedia. Loadnya sekitar 3 kilo. 3 kiloan Ya, kalau ini. standar ya. Terus kalau ini ada kantongnya terbuka, tapi di sini ada charging port Type Type A, Type A. USB A. Tipe A. Oke. Dan ini ada lampunya untuk biar memudahkan untuk Yang lihat. lihat. Untuk Ada tutupnya juga biar kalau hujan jadi aman. Ini bisa Bisa lah untuk botol 500 ml. 500 ml ya. Buka di area sini, ini ada deck lumayan luas ya. Ya lumayan Sebenarnya gede. bisa ada galon nggak ya? Kalau ada galon kita bisa langsung cek. Decknya sendiri luas ya. Decknya luas, bisa muat 2 galon. Bisa buat 2 galon, tapi air nggak keluasan mineral. juga. Hah? Tapi nggak keluasan juga, jadi nanti pasti dirasain test drive, pasti kaki masih ada yang nyaman. Kan sekarang ada tuh yang decknya gede banget lah, bisa klaim bisa punya koper, tapi malah ngekorbanin si posisi kendaraan, jadi kakinya naik banget, atau enggak posisinya nggak bisa jauh-jauh banget. Iya, istilahnya untuk posisi kaki drivernya, pengendara ya kurang nyaman gitu ya. Iya, kalau ini kami coba optimize dua-duanya ya. Jadi dari segi area kaki, area legroom, dan area kenyamanan, tapi juga bisa akomodasi dari segi ya. Contohnya ini aqua galon, biasanya dus aqua, gas juga pasti ini sudah bisa bawa. Oke, mantap. Bagasi yang tadi ya, bisa langsung di sini nih. Iya, bisa. Nah, Langsung ngebuka dia ini. Wah, muat langsung ini ya, helm full face ya. betul. Ini film full face muat ya. Jadi ini untuk full face. Intinya helm full face muat. Ya. Kalau half face 1 kali ya, 2 Half kali face ya. satu. Tetap 1 ya. Tetap satu. Tapi yang jelas sih kalau diangkat ini lebih luas nih. Iya, jadi ini Belakangnya sampai gede banget. dalam ini nih. Mungkin bisa bawa lele lah ya. Boleh. Jadi ya pastinya kalau mau bawa apapun di sini udah tersedia semua. Ya jas hujan juga masih bisa di bawah Iya, itu, jas baru hujan, tahan sendal. ini gitu loh. Iya. Sendal segala macem, akomodasi. Walaupun memang ada space yang kemakan oleh baterai sedikit di sini. Tapi pastinya kita nggak ngorbanin lah. Jadi ada space untuk baterai, ada space untuk bagasi. Jadi sebenarnya nggak ada alasan dong kalau ada baterai nggak ada space. Iya. MCB di mana? Nggak Nggak pakai- ada, kami nggak pakai MCB. Nggak pakai MCB ya? Nggak ada. Kenapa tuh MCB alasannya? Pak di rumah Pak. Iya sih. Di MCB rumah. itu di rumah bukan di motor. Jadi ya Tapi intinya kenapa tuh nggak ada MCB? Kan biasanya ada motor listrik kan yang lain tuh pada ya tetangga sebelah lah, ada yang MCB, ditaruh di sini, taruh di sini. sebenarnya memang dari pertama memang kita melihat jelek ya. Kita lihat dulu, wah jelek nih kayak di rumah nih masa motor ada MCB. Terus yang kedua kami merasa untuk swap, apalagi swap ya Pak, kan sering kita cabut, sering kita masukin untuk adanya MCB. Itu bakal jadi repot. Nambah langkah lagi kan harus hidupin LCD. Nyalain, hidupin. Nyalain hidupin. Jadi kami memang memutuskan untuk tanpa MCB sama sekali. Jadi ketika kita swap, Bapak tinggal angkat, yang masukin, dah beres. Tapi dari sisi keamanan ya masih tetap aman lah ya, Tetap aman. walaupun tanpa MCB Betul. gitu ya. Karena MCB itu sebenarnya kan fuse ya. Heeh. Nah fuse itu kan bisa digantikan oleh sebenarnya ada di dalamnya sendiri. Ganti lagi. Cuman jadi MCB itu sebenarnya memang kalau dalam motor listrik pasti ada, cuman manual bisa dimati atau enggaknya aja itu. Bisa dimatiin secara manual atau enggak ya memang dibikin secara sistem gitu Betul, ya. iya. Entah Iya. itu di dalamnya atau dengan dalam baterai kali ya. Betul. Tinggal itu gimana mengatur, itu kan gimana kita memberi kenyamanan, gimana kita memberi kemudahan. Iya. Nah, Kalau bisa dibikin praktis kenapa enggak? Betul, betul. Iya, oke. Kami memang dari awal pengen bikin sepraktis mungkin, jadi kami emang MCB nggak naruh. Gitu. Mas. Ini juga nomor angka di sini, jadi kalau Nomor rangka ini berarti bisa dibuka nih? bisa dibuka. Oh, iya. Oh gitu. Karet berarti ini. Ya, karet. Nah sekarang masuk ke bagian belakang. Untuk belakang, Ini lampu udah pasti LED juga ya. LED semua dari stop lamp, dari DRL sampai sen itu pasti LED semua. Dari lampu plat juga LED. LED. Ya. Nah ini maksudnya kayak ada
storage kecil tapi hanya sekedar ini ya. Nah, ini gimmick cuma ya? sekedar ya hiasan. Aksesoris ya? Iya, Ah. benar. Untuk ya sekedar mempercantik lah. Masa ini bolong ini agak aneh. Oke, sekarang masuk ke dinamo nih. Dinamonya berarti kan dia hub ya, Betul. bukan mid drive. Betul. Ini dinamo berapa watt? Ini dinamo sekitar 2,7 kilowatt. 2,7 kilowatt. Kilowatt, ya. Itu yang tadi ya, 60 sampai 70. Betul. Dan kami sudah men-setting lah di motor dan kontrolnya untuk menyerupai bensin. Jadi kita kurvanya nggak langsung nyentak, nggak langsung nyambak. Iya, Nanti- biasanya kan kalau motor listrik kan Iya. kalau gas itu deng langsung. Benar. Hentakannya tuh kayak ya istilahnya ngagetin lah. Betul. Jadi kami coba dilandain ya untuk si kurvanya jadi lebih mulus. Jadi kalau orang pakai nggak kaget, itu kan juga berbahaya ya kalau kita langsung nyentak gitu. Jadi itu salah satu yang kami coba atur ya lewat controller. Ngaruh ke akselerasi nggak Dan? Akselerasi mungkin. Atau power di saat tanjakan gitu? Tapi enggak sih, kalau itu karena kami tetap ngebuka agar si throttle-nya bisa dibuka seluas mungkin, setinggi mungkin dan bisa mencapai kekuatan maksimalnya untuk nanjakan, untuk nyalip. Tapi pasti bisa dirasain pas nanti test drive. Oh. Tapi ada di remnya itu ada cut off nggak? Di remnya tidak ada cut off. Nggak ada? Nggak ada cut off. Oh ya itu dia biasanya. Ada cut off kan pada saat lampu merah apa gimana dia Iya. tanjakan. Karena kita kan takut nabrak ke belakang ya, gitu. kami kan di Elektrum sebagai perusahaan Indonesia membuat untuk orang Indonesia, kami menyesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia. Memang kita sebagai orang Indonesia namanya tanjakan, namanya lampu merah, suka nahan gas kita. Iya makanya. Nahan gas sambil ngerem. Nah, Sambil ngerem. itu kan detail-detail kecil yang mungkin bagi banyak tetangga ya itu nggak penting, tapi buat kami ini sangat penting karena itu mempengaruhi bagaimana kami berkendara. Kan untuk belajar motor lagi kan pusing kan. Justru untuk harus menyesuaikan. Betul, untuk transisi menuju elektrifikasi ya untuk kendaraan listrik, kita harus justru membuat senyaman mungkin pengguna biar ketika pindah ke listrik itu tidak terasa banyak perbedaan, tapi bisa membuat impact dengan menggunakan kendaraan listrik itu. Ini shocknya shock untuk kanan kiri ya berarti ya? Kayaknya dua ya? shock di kiri kanan. Ada swing armnya juga. Betul. Dan bahannya itu swing armnya alloy. Ini besi ya? Besi ya? Iya. Besi tubular. Oke, terus ini footstep ya di sini ya. Iya. Footstep-nya masih manual, masih tarik ini, cuman dikasih jahitan dikit, jadi gampang untuk ngekeluarinnya. Ya pakai kaki juga bisa dia. Jadi bisa untuk pakai kaki tinggal di Ya lecet dah motor saya. gitu. Pastinya nanti ada di luar motornya sendiri ya, pastinya terhubung dengan aplikasi, Oh, ada aplikasinya. ada. Ya intinya ada aplikasi. Ya, ini ada aplikasi juga, itu sebenarnya terutama untuk mengecek di battery substation-nya, untuk isi kuota, untuk melihat kuota sisa berapa. Cuman Tapi ada GPS nggak nih? GPS-nya ada di baterai. Oh ada di baterai. Ada di baterai. Jadi kami ada rencana untuk mengekspansi aplikasinya ya, untuk bisa lebih menjangkau lebih banyak kan, memonitor motor, memonitor kilometer. Cuman untuk sekarang kami baru bisa untuk si substation-nya aja. Jadi buat swap si motor ini ke baterai dari H3 ini sebenarnya sangat mudah. Pertama, swapnya langsung kita dulu dan langsung diambil baterainya. Dan tinggal dicek mulai di tombol. Nah, pertama pasti ada pintu buka. Masukin baterai namanya ke BS-nya, pastikan juga lalu di hijau ya. Jadi pastikan kalau tadi sudah disambung. Pasti ada pertukarannya antara BS dan sistem cloud di Elektrum. Maksudnya ini baterai sudah benar, apakah sudah banyak orang. Jadi sudah langsung masuk baterai baru dan dikasih tahu sisa kabel. Langsung untuk baterai barunya bisa dan sudah dapat full charge sebenarnya. Jadi untuk baterai Elektrum sendiri ini dari bobotnya ini sangat mudah ya. Ini baterai cukup mudah diambil, diangkat dan dimasukin. Untuk baterainya sendiri
berada di 1,8 kWh atau 60 km untuk jarak tempuh. Untuk baterainya sendiri, kenapa bisa enteng banget? Karena kami di Elektrum menggunakan baterai NMC atau lithium magnetic cobalt. Dan ini mau memastikan kita dapat densitas energinya cukup kecil dan cukup ringan, sehingga baterainya dapat performanya tinggi, tapi dalam paket baterai yang kecil ya. Jadi ini cukup compact untuk motor. Karena memang di motor ini kita butuh yang bobotnya tidak terlalu berat, tapi biasanya tidak terlalu berat. Ini jadi baterainya sendiri itu yang paling advance. Kita di Elektrum ini, apalagi orang yang kerja di produk ya, karena udah sering nyoba H3, jadi sering yang hal-hal yang kelebihan, malah buat kita udah umum gitu. Nah, satunya ada di ini, throttle-nya ini, coba dirasain. Ada bedanya nggak sama motor listrik lain? Dari Kalau segi feel-nya aja. Dari segi feel sih ya dia naiknya soft ya. Dan dia Kita agak lihat dari berat. nol nih. Ya. Iya, ada pengaturnya agak soft. Dan ini memang agak berat ya? Ya, Kenapa tuh? sengaja. Dibikin berat. Karena banyak yang ketika dia pakai yang berat dipindahin ke enteng, kan banyak yang kopong ya kalau yang itu sebutnya kopong ya, kalau gasnya itu harus jadi langsung digas sampai full. Karena kan biasa yang berat kan. Nah itu salah satu detail-detail kecil lagi yang kita coba adaptasi untuk pengguna motor biasa. Jadi ketika dia menggunakan H3 justru jadi terbiasa gitu ya. Iya, jadi gampang adaptasinya. Nggak terlalu banyak harus ngepindahin pengetahuan yang selama ini tentang motor ke motor listrik. Itu yang sebenarnya yang kami mau coba celahnya itu mau kita tutup. Karena harusnya motor listrik semudah mungkin biar semua orang pakai. Ya orang nggak terintimidasi, orang nggak merasa wah ini beda, serem ya motor listrik. Nah itu kami mau sebisa mungkin menjauhi itu. Nah pasti ya gas, apalagi dulu kemana ada mobil sebenarnya bukan motor tapi kan ya digas nih langsung ke jalan. Iya. Nah, hal-hal itu yang kita mau coba hindari dengan karena namanya manusia susah untuk belajar ulang, susah untuk Apalagi udah tua. Betul. Yang membuat Elektrum itu berbeda itu kami mengetahui dan menyadari kalau manusia itu kalau diajarin sulit untuk mengubah kebiasaan yang udah berkembang bertahun-tahun. Nah itu makanya kami coba untuk permulaan ini coba bagaimana ketika pindah dari bensin ke listrik. Jadi tidak susah-susah lagi lah untuk menyesuaikan cara berkendaranya. Betul. Oh ya Mas Rehan, untuk motor Elektrum ini warna-warnanya jenisnya apa aja? Jadi tersedia 2 warna ya yang kami desain biar yang pasti dia menarik, jreng tapi nggak terlalu norak ya. Iya nggak norak ya. Jadi kami ada 2 warna. Sebenarnya berdasarkan dari warna-warna Elektrum. Yang pertama ini ada Derawan Blue yang ada di depan kita ini. Oh, Derawan Blue yang ini ya? Ya, dan ada satu lagi warna Midnight Bromo, yaitu mirip-mirip biru metalik. Jadi kalau mau ngejreng ada, mau agak lebih kalem ada Midnight Bromo. Tapi mungkin dari pemirsa Braivi penasaran juga nih, pengen warna apa aja sih kalau untuk motor Elektrum cocoknya warna apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti komentarnya jadi beneran. Nanti kita kasih input ke Elektrum, keinginan masyarakat kayak gimana. Betul. Untuk penjualannya mulai kapan? Untuk penjualan sebenarnya sudah bisa beli sekarang. Sudah bisa? Betul, Mas mau. Dengan harga berapa nih? Nah, dengan harga sekarang lagi promo di 14,9 juta. 14,9 juta. Ya, dengan sistem subscribe baterai 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Ya, namun itu sudah termasuk kuota untuk shopping setara hampir 400 km. Jadi untuk kuotanya sendiri menggunakan kuota kayak beli pulsa, namanya EP. Tapi itu setara dengan range yang dengan konsumsi rata-rata si H3 ini bisa sekitar 400 km. Oke. Ya, jadi sudah include, jadi selain dari sewa baterainya sudah nggak harus mikirin untuk biaya untuk ngisinya. Jadi sudah bisa langsung masuk ke networknya. Ambil langsung pakai lah. Betul, bisa langsung ke shop station di depan. Nggak bayar buat ngecasnya kan? Betul, karena ya. udah masuk di include di 300.000 per bulan itu. Iya, betul. Sistem pembayarannya gimana? Nah, iya dari motor ini. Oh, dari motor ini. Jadi istilahnya. pastinya kami bisa untuk cash ya. Cash. Dan kemudian untuk cicilan dan simulasi kredit itu bisa dengan lewat, kami sekarang baru bekerja dengan Ion.
Ion ya. Ya, untuk skema cicilan lengkapnya nanti bisa lihat di website Bisa ntar kita taruh sini Elektrum deh. ID ya di sini. Taruh di sini. Ya. Iya, iya. Kalian bisa langsung cek di sini untuk sistem pembayarannya. simulasi kreditnya. Ya. Simulasi kredit. Tapi ready nih barang. Ready? Ready dong. Ready ya. Bisa langsung delivery ya. Bisa. Kalau memang udah tertarik, Iya. kasih DP dulu minimum 1 juta. Minimal 1 juta. Ya, nanti akan di SPK. SPK. Ya. Oh. Oke Sobat Brevi, demikianlah review singkat kita tentang Elektrum H3 ini. Mungkin kalau dari Sobat Brevi ada masukan ke kita, bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video kita untuk kita bisa lebih maju lagi berkembang. Salam Sobat Brevi.